Ayuhal ikhwah, hari ini kita sedang prihatin. Banyak yang menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah, merengek, menangis, merintih, seolah Allah nggak dengar. Apalagi kita tahu hari ini 17.000 lebih kaum muslimin, wanita, anak-anak tewas. Kita semua berdoa, mereka berdoa supaya ditolong, dibantu. Dan mereka habis-habisan oleh satu bangsa yang dicap sebagai al-maghdubi alaihim dalam suratul Fatihah. Ini memalukan sekali. Kita semua berdoa, memohon, merengek, seolah Allah nggak dengar. Allah tidak kabulkan. Padahal hari itu ada seseorang yang mengangkat satu jarinya, menengadahkan kedua tangannya, kekuatannya lebih diandalkan daripada 100 pasukan berkuda. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika menjelang perang melawan pasukan Romawi, Nasara, Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Umar mengatakan, wallahi demi Allah, doa Sa'ad, tangan Sa'ad yang diangkat berdoa menengadahkan kedua tangannya, lebih aku andalkan, lebih aku sukai, lebih aku banggakan daripada 100 pasukan kaum muslimin yang berkuda. Lihat betapa jauhnya keadaan muslim hari itu dengan kita, padahal sama-sama sholat, insya Allah sama-sama sholat, sama-sama beriman, sama-sama bersyahadat, sama-sama puasa Ramadan. Ini ada apa? Betapa para sahabat adalah kaum muslimin yang sangat luar biasa. Bahkan ada di antara mereka satu orang yang usianya belum begitu tua, 38 tahun kira-kira, meninggal. Saat meninggal, apa yang terjadi? Ihtazzal arsh, ars berguncang. Kayak apa ini mulianya anak muda ini? Siapa masih ingat namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang sebelum meninggal sudah menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah. Nasib Yahudi Bani Quraidah ada di mulut Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, anak-anak bebaskan, perempuan bebaskan, maksudnya jangan dibunuh, jadikan budak. Selebihnya laki-laki dewasa penggal lehernya. Terlaksana hari itu 800-an kira-kira, tentu jumlah yang tidak sedikit ukuran hari itu. Dari habis asar dimulai pemenggalan leher itu sampai menjelang maghrib. Betapa hinanya bangsa al-maghdubi alaihim ini di zaman Rasul dan para sahabat. Kebalikan hari ini, betapa hinanya kita. Berapa miliar kaum muslimin? Ada berapa negara Islam? Ada Saudi, ada Mesir, ada Yaman, ada Yordan, ada Malaysia, ada Indonesia. Semuanya diam. Semuanya diam. Menyaksikan kaum muslimin habis dibantai oleh bangsa al-maghdubi alaihi. Kebalikan, sementara negara Yahudi cuma ada satu, jumlahnya paling belasan juta. Ini sangat-sangat memalukan. Di mana kaum muslimin yang putih bersih itu, manhajnya, akidahnya, sunnahnya, hari ini luar biasa.
Kalau antum bisa bandingkan bagaimana keadaan kaum muslimin hari itu dengan kaum muslimin hari ini, terbuka mata kita. Sangat terbuka mata kita. Adakah kaum muslimin para sahabat yang berbuat syirik? Tidak ada satupun. Lihat saudara-saudara kita. Yang dukun, yang jimat, yang penglaris, yang feng shui, hong shui, dipercaya, yang ramalan ini itu, satupun para sahabat tidak ada yang berbuat syirik. Semuanya menyembah Allah satu-satunya, meminta hanya kepada Allah. Jauh sekali dengan keadaan kaum muslimin hari ini. Pantas para sahabat baru mengangkat tangan saja satu orang saat di Nabi Waqqas, Allah sudah dengar, Allah kabulkan. Hari ini entah berapa ribu kaum muslim, berapa juta kaum muslimin, hampir semua dia melaksanakan kunut nazilah, memohon, ya Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahud. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hancurkan Yahudi. Allah tidak kabulkan. Tentu bukan karena Allah pilih kasih. Allah maha adil. Kalau Allah tidak adil, nggak ada keadilan di muka bumi ini. Karena kitanya seperti ini. Adakah sahabat yang beribadah beda dengan cara Nabi? Adakah para sahabat yang menambah-nambah ibadahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam? Nggak ada satupun. Sahabat begitu sami'na wa ata'na terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Insya Allah antum tahu bagaimana ketika Nabi mengimami salat tidak di masjid waktu itu, di tempat terbuka. Tiba-tiba Nabi melepas sendalnya. Salah satu sunnah adalah salat dengan memakai alas kaki. Sunnah yang mulai banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Salat Aid misalnya, salat jenazah misalnya, kan tidak di masjid. Para sahabat tanpa pikir panjang langsung melepas alas kakinya. Itulah para sahabat. Betul-betul sami'na wa ata'na terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat hari ini. Sebagian dari kita mengatakan betul Nabi nggak melakukan. Tapi apa salahnya? Bukankah ini zikir? Bukankah ini wirid? Betul Nabi baca bismillah. Tapi apa salahnya kalau kita tambah bismillahirrahmanirrahim? Ini luar biasa. Nah, beliau siapa, kita siapa? Beliau dijamin ridha, dijamin surga. Seluruh para nabi, para rasul tidak berani berbicara kepada Allah kelak kecuali beliau. Surga belum boleh dimasuki oleh siapapun sebelum beliau. Karena beliaulah yang membuka gerbang surga itu. Bagaimana beliau mencontohkan sesuatu yang kurang baik, kurang sempurna? Bismillah doang. Di mana-mana bismillahirrahmanirrahim, kenapa beliau bismillah doang? Hilangkan. Tidak mungkin beliau mencontohkan bukan yang terbaik. Ketika beliau mau makan, mau wudu, mengucapkan hanya bismillah, maka kita ikuti beliau. Dan begitulah para sahabat. Maka tidak ada sahabat yang beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara kita lihat hari ini, luar biasa. Abu Darda masih beberapa belas atau berapa puluh tahun dari Nabi wafat. Saat beliau hidup, beliau mengatakan, yang aku lihat dari Nabi dan dari kalian yang sama hanya sholat. Itu zaman beliau. Bagaimana seandainya beliau hidup hari ini? Betapa luar biasa perbedaan. Sholat, zikir, baca Al-Quran, haji, umrah. Pernahkah Rasul dan para sahabat sekali ke Mekah umrah berkali-kali? Rasul dan para sahabat cuma sekali. Lihat kita berkali-kali. Dengan apa? Dengan ro'yu, dengan akal, dengan logika. Meninggalkan dalil, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan oleh Rasul, ikuti. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, jangan. Ini digigit dengan gigi geraham oleh para sahabat.
Bandingkan dengan kita. Ya. Yang kita bahas tadi Sa'ad bin Mu'adz. Khulafaur Rasyidin bukan? Sa'ad bin Mu'adz al-Khulafaur Rasyidin bukan? Bukan. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga? Bukan. Ini gimana 10 orang yang dijamin masuk surga? Gimana al-Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin? Ini manusia-manusia mulia. Sayang kita tidak pelajari bagaimana manhaj mereka, akidah mereka, semangat mereka dalam menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, sebagaimana wasiat Nabi, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah-sunnahku dengan gigi geraham. Ya. Maka tidak akan jaya kita, tidak akan menang kita, tidak akan mulia kita kaum muslimin sebelum mengikuti Rasul dan para sahabat. Ucapan siapa? Imam Malik yang sangat terkenal. La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang umat ini kecuali dengan cara yang pernah ditempuh oleh umat ini. Dengan apa umat ini meraih kejayaan? Luar biasa. 2 superpower dunia, Romawi dan Parsi, takluk di telapak kaki para sahabat. Dengan apa? Para sahabat meraih kejayaan dengan apa? Teknologi? Sains? Tidak. Ekonomi? Tidak. Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan terbesar apa? Ketaatan terbesar apa? Ketaatan terbesar? Tauhid. Ketaatan terbesar tauhid. Lihat hari ini saudara-saudara kita. Jangan sampai termasuk kita yang hadir di sini. Ya. Tauhid asma wa sifat saja tidak faham. Bahkan tauhid rububiyah yang dimana tauhid itu juga ada pada diri Abu Jahal Abu Lahab dianggap sebagai tauhid terbesar. Ketika seorang muslim mengatakan tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah, tidak bisa yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ketika ini diyakini oleh seorang muslim, seolah dia bertauhid yang sempurna. Padahal itu keyakinan Abu Jahal Abu Lahab. Itu keyakinan Abu Jahal Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum mal khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka yang dimaksud Abu Jahal Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki? La yaquluna Allah. Abu Jahal Abu Lahab akan menjawab, Allah. Itu tauhidnya Abu Jahal Abu Lahab. Itu tauhid sempurna? Belum. Bahwa itu benar? Iya, benar sekali. Benar sekali. Tapi tauhid itu belum bisa mengantarkan Abu Jahal Abu Lahab ke surga. Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka. Kenapa? Karena tauhid uluhiyahnya rusak. Mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi begitu mereka beribadah, begitu mereka menyembah Allah, lewat Lata, Uzza, Hubal, Manat, orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung. Ini tauhidnya Abu Jahal Abu Lahab yang menyebabkan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Uluhiyahnya rusak. Bandingkan dengan sebagian saudara-saudara kita. Menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mesti lewat kuburan-kuburan keramat. Mesti lewat tempat-tempat keramat. Ada jimat, ada dukun. Seolah saingan Allah, seolah mendekatkan diri kepada Allah lewat tempat tertentu. Padahal tidak ada dalilnya. Kalau Raudhah iya, kalau Hijr Ismail iya, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi iya. Tapi kalau di sana, di sini, di situ nggak ada. Sama. Mau Cirebon, mau Tegal, mau Brebes, mau Semarang, mau Surabaya, sama. Yang beda Makkah, Madinah, Palestina.
di situ ada Masjidil Haram, di situ ada Masjidil Aqsa, di situ ada Masjid Nabawi. Di luar itu sama. Tidak boleh dibedakan. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Maka di luar 3 masjid ini tidak boleh kita kunjungi secara khusus. Saya mau sholat di sana, saya mau iktikaf di sana, saya mau baca Al-Quran di sana. Tidak boleh. Kecuali 3 masjid ini. Mau sholat, cari masjid terdekat. Mau sunnah, mau bid'ah, urusan masjid itu. Sunnahnya kita ikuti, bid'ahnya jangan. Mau itikaf, cari masjid dekat. Yang menyelenggarakan tentunya, yang boleh tentunya. Baca Al-Quran di rumah. Nabi menyuruh kita baca Al-Quran di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Biar rumah kalian tidak seperti kuburan, maka bacalah Al-Quran di rumah kalian. Berarti kalau rumah kita tidak pernah kita baca Al-Quran, berarti seperti kuburan. Kata siapa? Kata Nabi. Berarti di zaman Nabi, di kuburan tidak ada baca Al-Quran. Maka kalau di rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran, seperti kuburan. Bagaimana sebagian saudara kita kebalik? Di rumah jarang baca Al-Quran, justru di kuburan. Justru Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Biar rumah kalian tidak seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Kenapa ini bisa dibalik? Ini satu di antara sekian ratus contoh bagaimana penyelewengan kaum muslimin terhadap sunnah Nabi. Maka pantas sekali kalau sampai hari ini Allah belum tolong kita kaum muslimin. Allah biarkan kaum muslimin dalam keadaan terlunta-lunta, dalam keadaan menderita, karena memang itu sunatullah. Allah bikin aturan. In tansurullah yansurukum. Allah hanya mau menolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Sudahkah kita tolong agama Allah? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong dulu agama Allah. Gimana menolong agama Allah yang besar ini? Menolong agama Allah di diri kita saja, kita kesulitan. Malas, subuh kesiangan, sholat duhur jam 2, sholat asar setengah 5, jenggot dipotongin, nggak pakai jilbab, makan riba, judi asuransi, ya, ikut-ikutan bangsa al-maghdubi alaihim walad-dallin. Padahal 17 kali dalam sehari semalam kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, jalannya orang-orang, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Siapa? Di jalan dalam surat An-Nisa, Rasul dan para sahabat. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat adalah Rasul dan para sahabat. Tunjukilah kepada kami bagaimana cara beragama Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah siapa? Al-Yahud. Langsung keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-maghdubi alaihim al-Yahud. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, walad-dallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Jadi minimal 17 kali dalam sehari semalam kita memohon seperti ini kepada Allah. Tapi kenapa yang kita mohon malah kita langgar? Lahir 10 Januari, maka di 10 Januari itu nyalain lilin. Umurnya 12, lilinnya 12. Udah nyala, ditiup lagi. Yang kurang kerjaan itu. Ini jalannya siapa ini? Apa iya Rasul dan para sahabat mencontohkan seperti ini? Ini jalannya al-Yahud wan Nasara, al-maghdubi alaihim walad-dallin. Kita ikuti. Hampir tidak ada kaum muslimin yang tidak kenal ulang tahun ini. Rasul dan para sahabat sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, nggak ada satupun yang kenal dengan ulang tahun ini. Ini ditiru oleh kaum muslimin. Bahkan sampai ke sekolah-sekolah Islam yang tidak bermanhaj salaf.
ulang tahun, ulang tahun. Kalau kita lahir 1 November, ada apa di 1 November itu? Ya nggak ada apa-apanya. Kalau kita lahir 10 Desember, ada apa di 10 Desember? Ya nggak ada apa-apanya. Namanya tanggal kan berputar. Ini Yahudi dan Nasrani membohongi kita. Oh, ada sesuatu. Nggak ada. Yang ada apa-apanya itu apa? Yang ada apa-apanya itu apa? 1 Syawal itu ada apa-apanya. Ada sholat 2 rakaat di situ, ada khutbahnya sekali di situ. 10 Dzulhijjah itu ada apa-apanya. Ya. 9 Dzulhijjah ada puasa Arafah. Allah yang paling tahu. Jangan kita menyaingi. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam pernah mengatakan begini, selagi kaum muslimin tidak menyelisihi 2 kelompok buruk besar sedunia ini, al-maghdubi alaihim waladdallin, tidak akan kaum muslimin menjadi jaya. Semakna dengan apa yang diucapkan oleh Imam Malik tadi, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan besar umat ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Pendahulu umat ini siapa? Rasul dan para sahabat. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah mengikuti Rasul dan para sahabat. Maka semangat kita juga seperti itu, mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat pasti benar. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dan itu ibadah mahdoh, salah. Kecuali bukan ibadah mahdoh. Cara berbakti kepada orang tua, ini bukan ibadah mahdoh. Wairu mahdoh istilahnya, bebas. Cara sodakoh, ini wairu mahdoh, bebas. Cara cari nafkah, cara mencari ilmu, beda dengan cara Nabi, tidak masalah. Ada sekolahan, ada 6 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ini ibadah wairu mahdoh. Tapi sholat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melempar jumroh, bolehkah cara kita berbeda dari Nabi SAW? Tidak boleh. Menambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi? Tidak boleh. Sampai para imam itu sangat jeli. Mengatakan apa? Mencium Hajar Aswad sementara tidak sedang tawaf. Pahala apa dosa? Dosa apa pahala? Dosa. Karena Rasul dan para sahabat nggak pernah nyium Hajar Aswad di luar tawaf. Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad pas tawaf. Ketika tawaf, karena berkeliling, pasti kan melewati Hajar Aswad. Dicium. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, Rasul menempelkan tangan beliau di Hajar Aswad itu, lalu tangannya beliau cium. Kalau tidak bisa juga karena terlalu berdesak-desakan, beliau tidak memaksakan diri, tidak mau takalluf, maka beliau dari kejauhan berisyarat dengan tangan kanannya, telapak tangan kanannya seperti ini, sambil menghadapkan wajahnya, badannya ke arah Hajar Aswad, tanpa dicium. Jadi seperti ini. Semuanya ada aturannya dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan dihafal betul oleh para sahabat. Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Ketika beda, maka siap-siap dosa. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati terhadap ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dariku. Karena ibadah yang tidak ada contoh dariku namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Kalau kita boleh beribadah nambah dari Nabi, beda dari Nabi, rusak agama ini. Apa salahnya subuh 3 rakaat? Apa salahnya sebelum sholat Id adzan dulu, qomat dulu? Apa salahnya sholat duha berjamaah? Apa salahnya? Karena kita boleh beda dari Nabi, boleh nambah dari Nabi, rusak agama ini. Bolehkah kita menambah dari Nabi? Enggak boleh. Tidak boleh. Beliau itu sempurna. Sudah sempurna, sudah terbaik. Kita ikuti. Nah, ini keadaan kaum muslimin
yang putih bersih, ya. Keadaan kaum muslimin yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, ya. Tidak ada satupun dari mereka yang berbuat syirik, tidak ada satupun dari mereka yang berbuat bid'ah, tidak ada satupun dari mereka yang tidak sholat, satupun tidak ada. Sahabat yang jumlahnya 100.000 lebih ini, satupun tidak ada yang meninggalkan sholat. Ya. Puasa, ya. Zakat, haji. Yang ada pada diri sahabat, berbuat syahwat ada, tapi sedikit sekali. Masih ingat seorang sahabat yang berzina? Namanya siapa? Ma'iz. Dan perempuan Gomidiyah yang akhirnya hamil. Bisa dihitung dengan jari. Karena memang mereka bukan malaikat. Berbuat dosa karena syahwat ada, karena subhat tidak. Ya. Dan mereka mengakui kesalahannya. Ma'iz ini dan perempuan tadi mengakui kesalahannya, datang kepada Nabi, minta dihukum, akhirnya direjam, mati. Dan Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertaubat, dan seandainya taubatnya dibagi untuk 70 ahli Madinah, la fasi'atuhum. Cukup. Ya, berakhir dengan taubat. Dan satu lagi, tidak ada yang mengulang. Tidak ada yang mengulang. Misalnya mencuri 2 kali, berzina 2 kali, enggak. Sekali. Habis itu taubat. Bandingkan dengan kita, keadaan kaum muslimin hari. Kita tidak bisa menghitung berapa juta kaum muslimin yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang meninggalkan sholat, yang rusak tauhidnya, yang berbuat bid'ah, dan seterusnya. Maka jangan ngiri. Kalau para sahabat langsung ditolong oleh Nabi, berapa jumlah sahabat ketika perang Badar? Kira-kira 313. Mirip jumlah kaum Talut yang melawan Jalut. Berapa jumlah pasukan Abu Jahal, Abu Lahab dalam perang Badar itu? 1000 lebih. Menang. Allah berikan kemenangan. Allah tolong. Sekali lagi, berapa miliar jumlah kaum muslimin hari ini? Berapa puluh negara Islam hari ini? Berhadapan dengan Yahudi yang cuma belasan juta, cuma satu negara, tidak sanggup. Ya. Seolah hanya nonton, melihat kaum muslimin dibantai habis di Gaza. Luar biasa. Tadi, karena kita belum tolong agama Islam ini, kita belum tolong agama Allah. Inilah keadaan kaum muslimin. Kita melihat sejarah. Ya. Keadaan kaum muslimin luar biasa ketika Nabi masih hidup. Dan permasalahan-permasalahan dijawab dengan wahyu. Mungkin antum pernah dengar, seandainya peristiwa Aisyah tertinggal dari pasukan, itu Nabi sudah wafat. Wahyu sudah putus. Barangkali akan tercoreng nama Aisyah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, insya Allah antum tahu ceritanya, lumayan panjang. Intinya bahwa Aisyah naik unta. Unta itu dituntun oleh Safwan bin Al-Mu'attal. Di malam yang gelap gulita, mereka berdua. Sementara Rasul dan para sahabat sudah di depan. Ini terjadi karena ketika pasukan istirahat, Aisyah buang hajat, keluar dari tandu. Ya, kesalahan teknis, dan tentu ini kehendak Allah ya. Ketika Aisyah buang hajat, tidak bilang-bilang. Pikir Aisyah cuma sebentar, nanti balik lagi. Begitu balik lagi, Rasul dan para sahabat sudah berjalan. Sudah berjalan. Mengira bahwa tandu itu sudah ada Aisyah di dalamnya. Aisyah berpikir pasti nanti akan ada yang kembali menjemput beliau. Maka ditunggulah, duduk di situ. Nggak lama Safwan datang dari belakang. Kalimat yang keluar dari mulut Safwan adalah,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Sofwan tahu ini Aisyah karena Sofwan tahu perawakan dan wajah Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Ya, walaupun waktu itu berhijab, bercadar, tapi Sofwan faham ini Aisyah. Siapa lagi kalau bukan Aisyah? Lalu Sofwan mempersilahkan Aisyah untuk duduk di atas untanya, dan Sofwan menuntun dari depan, dan nggak ada kata-kata, nggak ada kata-kata, nggak kayak kita ya, hobi ngobrol. Ya. Tadi emang kenapa sih bisa telat? Tadi nggak ngobrol ke sana, itulah kita. Beliau luar biasa menjaga kemuliaan Aisyah. Ya, diam dengan diam, sampai bertemu dengan Rasul dan para sahabat. Begitu melihat Rasul dan para sahabat, diam. Ya, mereka kan orang-orang yang husnudzon. Ketika Aisyah mengatakan begini, ya udah percaya. Di apa istilah kita, digoreng ini. Oleh orang-orang munafik, digoreng. Nggak mungkin laki perempuan di malam yang gelap gulita tidak berbuat apa-apa. Nggak mungkin, pasti begitu. Disebarkan fitnah itu. Jangankan para sahabat, Rasul saja terpengaruh. Buktinya beliau memerintahkan Aisyah untuk sementara pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar. Berarti kan terpengaruh beliau. Alhamdulillah wahyu belum putus. Nabi masih hidup, berarti wahyu belum putus. Turunlah apa yang terdapat dalam surat An-Nur, menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Diam semua. Coba kalau wahyu sudah putus, tercoreng nama beliau sampai hari ini. Ya, ini nikmatnya, lezatnya zaman wahyu. Jadi ada apa-apa dijawab oleh wahyu, ada apa-apa turun ayat. Luar biasa. Oleh karena itu, seminggu setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi seorang nenek-nenek tua. Karena nenek-nenek tua ini biasa dikunjungi oleh Nabi SAW, terutama sepulang sholat Jumat. Abu Bakar dan Umar meneruskan kebiasaan baik Nabi, dan diriwayatkan nenek-nenek tua ini dulu pernah menyusui Nabi SAW. Ketika Abu Bakar dan Umar, ini kira-kira seminggu atau 2 minggu atau beberapa hari setelah Nabi wafat ya, Abu Bakar dan Umar mendatangi nenek-nenek tua ini. Ternyata didapati nenek-nenek tua ini sedang menangis. Hari itu, sampai beberapa bulan setelah Nabi wafat, ketika ada seorang muslim bersedih, menangis, nggak jauh karena meninggalnya Nabi SAW. Tidak ada yang tidak tersayat hatinya ditinggalkan manusia termulia di muka bumi. Ya. Maka Abu Bakar dan Umar menasihati, Nek, kalau bahasa kita ya, Nek, nggak usah menangis. Nggak usah menangis. Apa engkau tidak tahu bahwa Rasulullah sekarang ini lebih enak, lebih nyaman, lebih lezat daripada ketika Rasulullah dulu masih hidup. Beliau sekarang berada di sisi Allah, tidak ada cacian, makian, hujatan, lelah, capek, penat, lapar, haus. Yang itu merupakan keadaan Nabi ketika beliau masih hidup. Ngapain ditangisi? Jangan nangis. Wanita itu menjawab, aku menangis bukan karena itu. Aku tahu Rasulullah sekarang lebih lezat, lebih nikmat, lebih bahagia daripada beliau masih hidup. Aku tahu. Aku nangis bukan karena itu. Aku nangis karena inqata'al wahyu. Aku menangis karena wahyu putus. Sudah nggak ada wahyu lagi. Kalau wahyu belum putus, Nabi masih hidup, ada permasalahan, dijawab dengan wahyu. Ada pertanyaan, turun wahyu. Nabi wahyu putus, mau mengandalkan apa? Ya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kalau ada, ya kalau bisa. Ya, maka zaman di mana Nabi masih hidup, ini zaman terbaik. Dengan penegasan beliau, Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terbaik nomor 2,
Setelah itu yang bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'i. Yang bertemu dengan tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, itulah generasi terbaik. Alhamdulillah ada tabi'in sini ya. Nah, ketika Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar. Keadaan masih sama, walaupun tidak sama persis ya. Wahyu sudah putus. Maksudnya belum ada syubhat. Belum ada syubhat. Ya. Semuanya masih bertauhid, menggigit sunnah dengan gigi geraham, belum ada aliran sesat, belum ada syubhat. Syahwat sudah ada. Zaman Nabi syahwat sudah ada kan. Syubhat yang belum ada. Gitu. Jadi ada orang sholat tapi terancam dosa, belum ada. Ada orang jihad tapi terancam neraka, belum ada. Kalau sekarang ada nggak? Jihad nih, dari jihadnya dia terancam neraka, ada nggak? Ada. Itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang alhamdulillah sekarang sudah mulai sepi. Ya, kira-kira 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, luar biasa. Ngebom sana, ngebom sini, bom bunuh diri. Niat mereka apa? Jihad. Jurusannya apa? Neraka. Padahal atas nama jihad. Zaman Nabi belum ada. Zaman Abu Bakar belum ada. Belum ada syubhat. Jadi siapapun yang jihad, jurusannya surga. Siapapun yang sholat, puasa, baca sholawat, umrah, haji, pahala. Jurusannya surga. Nah, lihat hari ini. Lihat hari. Betapa banyak sekali kita saksikan. Entah berapa ratus, berapa ribu amalan-amalan ibadah yang terancam neraka. Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Hari itu, di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, belum ada. 2 tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin, beliau wafat. Diganti oleh siapa? Diganti oleh Umar. Ketika Umar memimpin kaum muslimin, keadaan sudah berubah apa masih sama? Masih sama, walaupun belum sama persis. Tidak sama persis. Belum ada syubhat, belum ada syirik, belum ada bid'ah, belum ada aliran sesat. Ketika Umar mengimami sholat subuh, lalu ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. 3 hari setelah itu beliau wafat. Disitulah mulai muncul syubhat. Disitulah mulai muncul aliran sesat. Disitulah mulai muncul ibadah, taat kepada Allah, niat taat kepada Allah, ibadah, tapi terancam neraka. Mulai muncul. Sebelum itu belum muncul. Itulah makna dari sabda Nabi SAW, Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Jadi fitnah itu digembok oleh Umar. Selagi Umar masih hidup, maka fitnah itu tidak terbuka. Belum ada syubhat, belum ada bid'ah, belum ada aliran sesat. Ya. Ketika Umar terbunuh itu mulai muncul. Maka aliran sesat pertama muncul di zaman Utsman. Aliran apa namanya? Khawarij. Aliran sesat pertama dalam bukan kafir, bukan. Aliran sesat itu belum kafir ya. Kafir pasti sesat, sesat belum tentu kafir. Berzina, minum khamar, berjudi, sesat apa tidak? Sesat. Kafir? Tidak. Belum kafir. Khawarij. Bagaimana ciri khas Khawarij? Meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Jadi ada seorang muslim nih, sholat, puasa, zakat, haji. Sekali waktu minum khamr, setenggak, 2 tenggak, kafir kata mereka. Ada seorang muslim, sholat, puasa, zakat, haji. Sekali waktu main judi, kafir. Pokoknya berbuat dosa besar sekali, kafir. Maka ciri khas mereka mengkafirkan sesama muslim. Seperti anak-anak muda itu. Seperti beberapa kelompok khawarij di negeri kita ini. Kita semuanya dianggap kafir. Ada. Mereka tidak mau sholat di masjid-masjid kita. Mereka punya masjid sendiri. Ya. Karena masjid-masjid ini masjid-masjid diror katanya. Dan najis katanya. Dan kita semua ini kafir. Inilah khawarij. Mudah sekali mengkafirkan sesama muslim.
membunuh atau bunuh-bunuhan kafir. Mereka lupa dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin berperang bunuh-bunuhan, maka damaikanlah mereka. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin berbunuh-bunuhan, sedang berbunuh-bunuhan, Allah katakan dua-duanya muslim. Karena membunuh itu dosa besar, tapi tidak kafir. Kafir itu karena keyakinan Allah punya anak, Allah punya ibu, nah itu kafir. Orang yang sudah mati, dia bisa menolong kita dari dalam kuburnya, itu kafir. Keyakinan kafir. Adapun berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, berbohong, ini dosa yang sangat besar, tapi belum kafir. Ya. Muncullah aliran sesat pertama. Dan mereka tidak mau taat kepada penguasa ulil amri. Ciri khas mereka itu menjelek-jelekkan penguasa. Hobi mereka. Maka Utsman dicaci maki, Ali dicaci maki. Kalau Abu Bakar dan Umar mereka cinta. Karena mereka nggak ketemu. Orang-orang Khawarij ini nggak ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, masih kecil sekali. Karena orang-orang Khawarij ini diramalkan, dinubuatkan oleh Nabi sebagai hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda belia, dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran buruk sekali. Dan mereka masih muda belia, belasan tahun. Tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Abu Bakar. Mungkin ketika Umar terbunuh, mereka anak-anak. Istilah kita mungkin TK atau SD. Ya, mereka berbuat onar mulai dari zaman Utsman, dan mereka muslim. Sekali lagi, mereka muslim. Jadilah hari itu kaum muslimin pecah menjadi dua. Ketika zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, kaum muslimin cuman satu. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, al-ghuraba as-salaf. Setidaknya ada 5 nama yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam dan lisan para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah, al-ghuraba, orang-orang asing, dan as-salaf, orang-orang pendahulu. Sampai Umar terbunuh tadi. Tidak lama setelah itu muncul aliran sesat pertama dalam Islam, Khawarij. Hari itu kaum muslimin menjadi dua. Apa dan apa? Ahlus sunnah as-salaf dengan Khawarij. Dan mereka berhasil membunuh Utsman. Mereka berhasil membunuh Utsman. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib terpaksa menghentikan perluasan daerah Islam. Kalau Rasulullah mengirimkan pasukan ke Romawi, Parsi, Abu Bakar juga mengirimkan pasukan, ada perang Yarmuk dan seterusnya. Umar bin Khattab juga mengirimkan pasukan. Utsman, Ali tidak mengirimkan pasukan kemana-mana. Ali bin Abi Thalib sibuk dalam negeri istilahnya, memerangi kaum Khawarij ini. Karena sangat berbahaya. Anak-anak muda, dan diriwayatkan badan mereka itu kurus-kurus. Kenapa? Karena hampir setiap hari berpuasa. Muka mereka ini pucat-pucat. Karena hampir setiap malam, salat tahajud. Dahi mereka hitam bekas sujud. Artinya ibadah mereka luar biasa. Luar biasa banyaknya ya, bukan luar biasa sunnahnya. Adapun sunnah, mereka jauh dari sunnah. Saking jauhnya, dan mereka itu bodoh. Pemahamannya itu bodoh sekali. Saking bodohnya, antum masih ingat? Wanita-wanita Khawarij kalah dengan nenek-nenek kita yang jarang ngaji. Nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji, ketika bersih, waktu mereka masih muda, masih haid ya, ketika bersih dari haid, mengqadha salat apa tidak? Mengqadha salat apa? Tidak kan? Dan itu benar. Memang orang yang wanita yang bersih dari haid, bersih dari nifas, ketika tidak sholat selama seminggu,
selama beberapa hari, sebulan, 2 bulan, ketika bersih dari nifas, bersih dari haid, tidak mengqadha sholat. Wanita Khawarij mengqadha sholat. Apa nggak bodoh itu? Padahal Ibnu Abbas masih ada, Ibnu Mas'ud masih ada, Aisyah masih ada. Oleh karena itu, Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita, apakah wanita yang bersih dari haid harus mengqadha sholatnya? Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau itu seorang wanita haruri? Haruri itu dari Harura. Harura itu tadinya pasar, direbut oleh orang-orang Khawarij untuk dijadikan markas. Mereka berkumpul di situ. Dan mereka memberontak. Memberontak Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka itu bodoh sekali. Ya bayangkan, sekali minum khamr kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Kan bodoh sekali. Lebih bodohnya lagi, di situ ada murid-murid Nabi, di situ ada orang-orang yang mendengarkan sabda Nabi. Bukannya ditanya, malah ngarang sendiri. Mereka nggak mau nanya dengan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, nggak mau nanya. Langsung baca Al-Quran sendiri, difahami sendiri, difikir sendiri, dimaknai sendiri. Ya. Inilah Khawarij yang ibadahnya luar biasa, tapi Nabi katakan tentang Khawarij ini apa? Kilabu ahlin nar. Anjing-anjing penghuni neraka. Anjing-anjing penghuni neraka. Membunuh mereka adalah pahala besar. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu-ragu menghabisi mereka, membantai mereka, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi sayang, tersisa kira-kira 11 orang. Mereka bersembunyi, dan setelah itu mereka meneruskan dakwah Khawarijnya sampai hari ini. Adakah hari ini anak-anak muda, sekelompok orang yang mudah mengkafirkan sama Muslim? Ada. Itulah cikal bakalnya adalah Khawarij itu. Penerus dari Khawarij itu. Adakah hari ini kaum muslimin yang mengatakan bahwa berzina, minum khamr, berjudi kafir? Ada. Adakah hari ini kaum muslimin yang hobinya mencaci maki penguasa, tidak mau taat kepada penguasa? Ada. Itu terkena syubhat Khawarij. Tapi seburuk-buruk Khawarij yang dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, kesesatan mereka belum menyangkut tentang Allah. Belum menyangkut tentang diri Allah, masih berkutat di manusia. Seorang muslim yang berbuat dosa besar, kafir. Khawarij tidak mengatakan Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Allah ditolak oleh orang Khawarij? Enggak. Dengan demikian, apakah orang Khawarij mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Iya. Apakah orang Khawarij mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Sebagaimana ayat Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Khawarij mengakui apa tidak? Mengakui. Apakah orang Khawarij mengatakan bahwa kelak Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Wasamawatu matwiyyatum biyamini? Iya. Jadi untuk tauhid asma wa sifat, uluhiyah, apalagi rububiyah, orang-orang Khawarij lulus. Kesesatan Khawarij hanya berkutat bagaimana pandangan mereka terhadap seorang muslim yang berbuat dosa besar. Nah, setelah Khawarij ini muncul yang lebih baik, muncul yang lebih buruk, yang mulai berbicara tentang Allah. Ya, tapi karena waktu ya, mungkin kita